Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Al-Quroni, NIM 17650013, mata kuliah Soft Computing kelas B, dan dosen pengampu Bapak Fajar Rahman Hariri. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu sistem pendukung keputusan untuk penentuan beasiswa menggunakan metode ANFIS dan bahasa pemrograman yaitu MATLAB. Nah, di sini saya mendapatkan referensi dari jurnal ANFIS, jurnal internasional, yaitu ANFIS Adaptive Network Based Fuzzy Inference System. Nah, ANFIS ini merupakan metode gabungan antara metode fuzzy dan metode JST. Oleh karena itu, ANFIS juga disebut dengan metode hibrida. Sehingga ANFIS juga membuat rules dengan mekanisme seperti JST gitu, seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah untuk mendapatkan, kita udah dapat data ini, yang dimana data mahasiswa tersebut adalah lolos seleksi beasiswa dan tidak lolos seleksi beasiswa gitu, dengan inputan yaitu IPK dan TK ini. Nah, IPK dan TK ini memiliki 3 kategori. Yang pertama IPK. Nah, kategorinya itu yaitu ada 3, pandai, rata-rata, dan di bawah rata-rata. Kemudian ada TK, yaitu kategorinya yaitu berkurang dan bercukupan seperti itu. Dan ada namanya target atau output gitu. Nah, di sini target dan atau output ini nilainya cukup 2 aja. 0, kalau nggak 0 ya 1. Datanya maksudnya fix gitu loh. Kalau nggak lolos ya lolos gitu. Nah, oke, langsung saja kita ke MATLAB. Nah, untuk itu data tersebut kita harus importkan terlebih dahulu ke dalam MATLAB ini dengan cara kita tinggal ngopi aja data ini, atau kita juga bisa ngopi ke Notepad dan disimpan dengan format .trn seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung aja ke demonstrasinya. Nah, di sini yang pertama adalah epoch. Di sini saya mengasih nilai 3. Terserah sih. Nah, di sini ini untuk menghitung iterasi errornya gitu. Seperti itu. Kemudian ada MF, yaitu sebuah inputannya berjumlah 2. Kemudian kita load data tersebut, data yang tadi ini, data ini kita masukkan dan kita run ke ANFIS model. Nah, ini. Yang dimana kita akan ke My ANFIS ini. Nah, di sini kita harus merupakan fungsi-fungsi dari ANFIS ini, seperti ini, output RMSE seperti itu. Yang pertama yaitu input datanya. Nah, di input datanya tadi itu ada 2, ya kan? Nah, terus ada outputnya, yaitu berupa data yang berjumlah 1 itu. Kemudian ada data length atau data panjang itu, data size ini. Kemudian di sini kita menginisialisasikan minimum dan maksimumnya berapa. Kalau di data yang tadi itu seperti IPK. IPK minimal berapa sih? Nah, di situ seperti ini. Dan maksimalnya berapa gitu. Nanti kita akan menemukan range-nya gitu, seperti itu. Kemudian lanjut ke ini, define inisialisasikan inputannya, yaitu input ini NI dengan size 2 tadi. Kemudian kita ada rules-nya ini, NC. Kita NC aja, yaitu MF ini
MF tadi sama NI ini. Kemudian kita menentukan jumlah node-nya juga. Node-nya titik-titik maksudnya itu. Nah, itu. Kemudian kita penginisialisasikan MF-nya ini. MF baru parameternya. Nah, ini. Pengulangannya. Kemudian kita juga menginisialisasikan Kalman parameternya ini, parameternya. Setelah itu kita membuat config config node-nya ini. Nah, ini. Dan net node itu. Kemudian langsung saja ke rangka perhitungannya, yaitu inputan layer 1. Nah, jadi di Anvis sendiri itu terdapat 5 layer ya. Untuk ini di sini ada layeran inputan pertama yang dimana ST sama dengan NI. NI ini. NI tadi 2 dengan pengulangan seperti ini. Dan lanjut sampai kedua ini. Nah, 2 ini agak panjang soalnya ini. Yang untuk layer kedua. Ini. Dan kemudian oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu cuma dari sini. Mana layer. Oh, 14. Layer. Nah, ini dia. Nah, jadi Anvis arsitektur ini terdapat 5 layer dengan rules seperti ini. Jika X adalah A dan Y adalah B, maka F atau bisa dikatakan Z merupakan fungsi dari X sama Y ini. Seperti itu. Kita lanjut tadi ke layer 2 dan 3 seperti ini. Nah, ini adalah perhitungannya dan kita masukkan ke codingannya. Sampai 5. Terus kemudian kita membuat strukturnya dulu nih. Struktur seperti ini. Struktur. Nah, seperti ini strukturnya. Seperti dengan menggunakan config ini, parameter, terus Kalman parameternya tadi, node, NI, MF, NC, last, decrease, dan increase juga. Gitu. Sebagai perhitungannya lah. Gitu. Kemudian di sini adalah iterasi loop atau perhitungan errornya gitu, seperti itu. Nah, di sini iterasi 1 dengan epoch yang tadi, yang 3 itu. Nah, itu. Kemudian di sini kita mendapatkan node outputnya dari layer 1 sampai 3. Nah, ini. Mainnet perhitungan output 1, 2, dan 3. Keluaran seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian menyimpan lagi output dari 1 sampai 3 ke dalam node-nya. Kemudian dan dikalkulasi di perhitungan lagi di Kalman parameter. Seperti itu. Kemudian kita membuat menghitung lagi satu tahapan terakhir, yaitu kita membuat perhitungan satu latihan lagi untuk di loop, untuk diulang untuk mendapatkan errornya gitu, dengan cara diferensi sama dengan Anvis, terus output dikurangi output. Nah, ini total score errornya, yaitu sum atau tambah difference kali difference. Nah, di sini. Kemudian di sini kita mendapatkan kalkulasi base yang terbaik dari outputannya, seperti itu. Kemudian langsung aja ke demonya.
Setelah itu di sini kita akan menampilkan sebuah gambar yang dimana terdapat node connection, bagian-bagian layer-layer gitu. Kemudian di sini ada figur gambar lagi ya, menampilkan sebuah gambar yang dimana ini akan menampilkan sebuah inputannya gitu. Nah, di sini kita membuat sebuah prediksi dengan cara yang tadi menggunakan MyEnvis dengan basenet yang tadi data itu. Kemudian kita menghitung plot error decreasing-nya dan mendapatkan menampilkan sebuah gambar yang dimana dijelaskan sebuah grafik berapa errornya sih iterasinya itu gitu. Kemudian ada untuk seperti itu. Kita langsung saja ke run. Benar ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Nah, oh ya, maaf. Nah, di sini adalah sebuah layer-layernya, kita bisa lihat. Nah, di sini ini adalah layer pertama, yaitu, dan di sini adalah layer kedua. Nah, di sini adalah layer ketiga, dan di sini layer 4 dan 5, seperti itu. Kemudian ini adalah yang ini tadi, variable mapping function, yaitu dua inputan dengan targetnya 0 sama 1 seperti ini. Kemudian di sini adalah iterasi errornya menggunakan 3 ini, 3, 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir ini adalah figur 4, yaitu total yang didapatkan untuk prediksi. Ini adalah 0 sama 1. Seperti itu. Jadi langsung aja ke GUI-nya ya. Oh, ini GUI-nya. Nah, di sini kita sudah membuat GUI-nya dengan menampilkan indeks prestasi. Nah, di sini kita ada skala 0 sama 4. Kita hitung seperti indeks prestasi 3 dengan tingkat kemiskinan 2. Maka akan mendapatkan beasiswa. Dan di sini kita juga bisa lihat berapa outputnya seperti itu. Di sini ada 1, atau indeksnya 1. Ini tingkat kemiskinan 1. Maka tidak akan mendapatkan beasiswa karena min 0,4 ini. Seperti itu. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.